Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mulai pembacaan firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini sebelum kami memulai semua aktivitas kami duduk diam bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan buat kami menikmati waktu ini dan Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini tanggal 17 Maret kita sudah masuk dalam Matius pasal yang ke-10. Saya akan bacakan dalam Matius 10 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Bapak Ibu Saudara, ini adalah momen yang dicatat oleh penulis Injil ketika Tuhan Yesus itu memilih 12 orang di antara ratusan bahkan ribuan muridnya waktu itu. Jadi murid Tuhan pertama kali bukan cuma 12, tapi ada banyak ratusan bahkan ribuan. Di antara ratusan sampai ribuan orang itulah Tuhan memilih 12 orang menjadi rasul. Dan 3 Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, itu mencatat momen-momen ini. Dan juga 3 Injil itu menuliskan sama persis di kalimat terakhir dalam proses pemilihan ini. Yaitu apa? Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Di dalam 3 Injil itu Yudas disebut sebagai pengkhianat. Injil ini ditulis setelah Yudas itu berkhianat. Maka ya mereka bisa sebutkan, oh Yudas itu pengkhianat. Tetapi sebelum Yudas berkhianat, tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa Yudas itu pengkhianat loh. Ya. Tidak ada yang tahu bahwa di antara 12 murid, 12 rasul yang Tuhan pilih itu salah satunya itu adalah pengkhianat. Tapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus itu sudah berkali-kali memberitahu kepada para murid, di antara kalian itu ada satu pengkhianat. Tapi para murid itu nggak tahu siapa pengkhianat itu. Sampai pada momen perjamuan terakhir, barulah Tuhan Yesus itu katakan kepada mereka siapa pengkhianat itu. Tuhan katakan, di dalam Yohanes 13 ayat 21, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, kata Tuhan. Setelah itu para murid berespon, Tuhan, siapakah itu? Kami ini nggak tahu. Tuhan itu sudah ngomong berkali-kali bahwa ada orang yang akan menyerahkan aku. Tapi kita nggak tahu siapa itu. Lalu Tuhan itu bilang, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Ngerti kan Bapak Ibu Saudara ya? Jadi petunjuknya itu, orang yang berkhianat itu adalah orang yang nanti Tuhan kasih roti. Jadi roti itu Tuhan celupkan di dalam anggur, lalu Tuhan kasih ke Yudas. Tapi menariknya Bapak Ibu, para murid itu dikatakan di dalam Alkitab, mereka nggak ngerti loh maksud Tuhan apa. Mereka itu nggak berespon. Harusnya kan kalau misalnya kita tahu di antara teman kelas atau teman kantor kita bahwa ada satu pengkhianat dan kita tahu ternyata pengkhianatnya dia, kita langsung bilang, wah gila sih, nggak nyangka aku sih Yud, selama ini kamu Yud ternyata pengkhianatnya. Ya. Wah nggak nyangka aku Yud, kamu ini diem-diem pengkhianat juga ternyata. Harusnya para murid shock dong. Tetapi Alkitab katakan para murid tuh nggak ngerti loh. Padahal pesannya itu sudah begitu jelas. Tetapi apakah para murid sebodoh itu ya? Sehingga mereka tidak bisa nangkep maksud Tuhan apa. Ketika saya renungkan, saya lihat dalam persiapan saya lihat kehidupannya Yudas. Ternyata bukan para murid yang terlalu bodoh. Tetapi Yudaslah yang terlalu pandai menutupi identitasnya. Yudas itu terlalu lihai untuk menutupi siapa diri dia sebenarnya. Ketidakmengertian para murid itu seolah-olah berkata, ketika Tuhan kasih ke Yudas, hah? Masa sih itu Yudas? Nggak mungkin sih itu Yudas. Yudas ini pelayanan bareng aku kok. Oh iya, Yudas ini kan mission trip bareng-bareng kita. Kemana-mana, ke Samaria, Galilea, Yudea, itu semua kita pergi sama-sama dengan Yudas. Nggak mungkin lah mereka ini. Yudas ini pengkhianat, ya kan? Dengan kata lain, Bapak Ibu, para murid itu tidak pernah menyangka sedikit pun kalau ternyata pengkhianat itu adalah Yudas selama ini.
Bapak Ibu Saudara, di antara para murid Tuhan hari-hari ini, murid-murid yang sudah Tuhan pilih ya, menjadi orang-orang di dalam gereja yang disebut sebagai murid-murid Kristus. Mana yang benar-benar anak, mana yang benar-benar murid, mana yang benar-benar pengkhianat, itu nggak bisa kita bedakan. Nggak bisa kita lihat dari luar. Akan terlihat sama persis, sulit ditebak. Ya. Dari luar bisa terlihat sama. Ya, di dalam gereja kita sama-sama sopan, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama bernyanyi, sama-sama berdoa, sama-sama pelayanan. Seperti Yudas di antara para murid. Seperti lalang di antara gandum. Nah, manusia itu pandai bermain agama. Ya, kita bisa bertindak seolah kita itu lebih saleh dibandingkan orang lain di sebelah kita. Dan kita juga bisa bertindak seolah-olah kita itu lebih mengasihi Tuhan dibandingkan orang yang di sebelah kita. Nah, maka dalam hal ini, siapa identitas diri kita sebenarnya di hadapan Kristus? Apakah kita disebut sebagai murid atau ternyata kita ditulis sebagai si anu yang mengkhianati dia? Jawabannya hanya satu, Bapak Ibu. Jawabannya hanya dirimu sendiri dan Tuhan yang tahu. Benar-benar hanya kita sendiri yang tahu. Orang lain gak tahu. Dan hanya Tuhan yang tahu. Ya, hanya kita dan Tuhan yang tahu selama ini kita benar-benar mengasihi Tuhan atau pura-pura mengasihi Tuhan. Hanya kita dan Tuhan yang tahu apakah benar-benar kita ini sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, atau justru kita memanfaatkan Yesus demi kepentingan pribadi kita. Harapan saya, Bapak Ibu, di tengah semua kemungkinan yang terburuk, ada pengkhianat di tengah-tengah gereja. Harapan saya, bagi kita yang mendengarkan ini, kita semua adalah murid-murid Tuhan. Kita memang melakukan kesalahan, tetapi bukan berarti kita pengkhianat. Kita terus bertumbuh di dalam Kristus, tetapi kita bukan pengkhianat. Ya, tapi kalau kita rasa selama ini kita ini kurang baik di hadapan Tuhan, ada gen-gennya Yudas di dalam diri kita yang terlihat ketika kita mendengarkan firman ini, kita merasa tertegur. Datanglah kepada Tuhan pagi ini atau hari ini, detik ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini. Jangan malah bunuh diri atau lari dari Tuhan seperti Yudas. Kristus yang penuh belas kasihan itu, ketika kita minta ampun, minta maaf, Tuhan akan mengampuni dan memulihkan hati kita seperti Dia memulihkan hati Petrus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Tuhan, ini benar-benar memang adalah teguran yang keras, bukan hanya bagi pendengar, tetapi juga bagi pembicara. Tuhan, berikan kami kepekaan hati untuk kami melihat siapa diri kami di hadapan Tuhan. Apakah kami murid atau malah kami ini pengkhianat. Tuhan, tolong kami jikalau Tuhan mendapati kami ini kurang baik. Berikan kami hati yang baru, hati yang mau bertobat, hati yang dipulihkan oleh Tuhan, agar kami benar-benar bertumbuh sebagai murid yang sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.